kembali lagi bersama kami di KPPOD dalam Bincang Analis Kebijakan atau Bincang AK. Saya Sarah Hasibuan. Kali ini kita akan berdiskusi nih Sobat Otonomi dengan salah satu analis kebijakan KPPOD, Mbak Nadia Jessica. Halo Mbak Nadia. Hai Mbak Sarah, apa kabar Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Mbak Nadia gimana? Alhamdulillah kabar baik juga nih Mbak. Kita mau ngomong Mbak sekarang, mau ngomongin apa nih? Ngomong dong. Nah, Sobat Otonomi, ada beberapa isu yang menarik nih belakangan ini dan menjadi perbincangan publik juga gitu ya. Nah, isu yang kita akan bahas sore hari ini ya, Mbak Nadia, kita ngomongin seputar pilkada yang banyak diisi oleh public figure gitu. Nah, ini juga menjadi fenomena ya gitu. Banyak sekali partai politik yang mengusung bakal nama calon kepala daerah ini untuk berkontestasi di pilkada serentak 2024 nanti gitu. Nah, misalnya nih kemarin di pilihan legislatif gitu ada Bang Komeng gitu ya yang memperoleh suara tertinggi DPD di Jabar gitu. Nah, lalu di pilkada calon bupati ataupun wali kota ini juga partai politik mengusung beberapa nama artis beken nih terkenal gitu. Misalnya ada Raffi Ahmad ya Mbak ya. Oh iya benar, baru banget gitu. Iya betul. Dan juga Irfan Hakim dan masih banyak lagi artis-artis lain gitu. Nah, melihat fenomena-fenomena ini nih Mbak Nadia, kira-kira seperti apa sih gitu ya respon kita nih dari KPPOD gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngeliatin artis ya Mbak atau public figure terjun ke dunia politik dari tahun 1980-an itu pun sebenarnya artis udah ada, tapi jadi juru kampanye. Bukan Roma Irama mungkin betul, ya. Betul. Pasti kalau orang tua Mbak pasti tahu lah itu kan. Betul, pakai lagunya malah terjun. Tapi kita lihat ke sini tuh jadinya malah menjadi kontestannya juga, jadi peserta. Dulu yang cuman jurukam, belakangan ini maju peserta, iya menjadi betul. Malah dimajuin juga gitu sama partai politiknya yang kayak oh ya udah jadi calonnya aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat khusus pilkada nih ya Mbak, kalau nggak salah tuh yang pertama banget kepala daerah yang terpilih dari public figure itu ada Rano Karno, wakil Bupati Tangerang. Tangerang, Kota Tangerang apa Kabupaten Tangerang nih? Bupati, kabupaten. Bupati berarti. Wakil Bupati ya. Lalu ada juga Dede Yusuf di Wakil Gubernur Jabar. Mbak warga Jabar kan dulu kan, betul. Mungkin udah pernah ketemu juga sama Bapak. Nah, kira-kira Mbak Nadia apa sih masalahnya kalau misalnya public figure ini menjadi kepala daerah gitu? Ada segi permasalahan nggak sih itu? Sebenarnya lebih ke ini ya Mbak, kepercayaan publik yang kayak masih ada asumsi yang kayak ini capable nggak sih sebenarnya jadi kepala daerah? Betul, apakah memang dia menjadi kepala daerah yang pas nggak sih gitulah pokoknya. Salah satu yang paling dipermasalahkan gitu, masalah kompetensi. Tapi kalau kita lihat-lihat ya Mbak, sebenarnya pun di kepala daerah public figure yang menjadi kepala daerah tuh ada juga yang berprestasi. Kalau misalnya kita lihat yang pertama kali nih yang jadi benchmark Bapak Rano Karno itu, dia setelah jadi wakil bupati Tangerang, kemudian dia lanjut lanjut lagi mencoba peruntungannya di wakil gubernur Banten, terpilih. Terus abis itu next pemilu juga abis itu jadinya dia bisa menjadi gubernur Banten. juga. Jadi berarti kan daerah gitu ya. Berjenjang. Iya, berarti kan memang warganya cinta lah kasarnya gitu kan. Cinta sekali sama Pak Rano Karno yang dulu adalah artis lalu menjadi kepala daerah. Lalu juga kalau Mbak pernah dengar cerita waktu itu pernah viral juga ada penyanyi dangdut jadi kepala desa, Mbak. Kepala desa. Penyanyi dangdut jadi kepala desa. Ibu Angeli Emitasari. Mungkin namanya belum yang terkenal Cita-Citata lah ya, tapi Ibu Angeli ini dia dicintai sama rakyatnya dan dianggap juga yang kayak program-programnya bagus gitu. Jadi memang dua contoh ini sebuah benchmark yang bisa kita gunakan gitu ya Mbak. Kalau misalnya kita ngomongin kepala daerah atau public figure gitu yang berhasil gitu. Kalau nggak usah kepala daerah, legislatif, kita ngeliat di legislatif ya Mbak, legislator. Kita pernah dengar juga Ibu Rieke Diah Pitaloka. Itu juga kita tahulah sepak terjangnya gimana, cara kerjanya juga dianggap bagus oleh masyarakat. Sama Tinatun Mbak. Iya. Kita taunya bolo-bolo doang kan, tapi Tinatun itu di Jakarta Utara Mbak. Semua orang kalau mau ngadu ke Tinatun langsung direspons sama Tinatun. Jadi memang
berarti bagus kinerjanya. Ya, responsif gitu. ya. Betul. Tapi ya balik lagi, asumsi masyarakat ini kadang masih masih apa ya, jatuhnya masih dibenarkan sama ada beberapa kasus juga. Oh ya, mungkin kisah success story-nya lebih dikit gitu dibanding gitu. Iya, karena adalah kalau kita ngomongin pelanggaran etik ya Mbak. Jadi Pasha Ungu, Mbak ngefans sama Ungu nggak? Dulu. Pak Sigit Purnomo atau Pak Pasha Ungu kan jadi wakil wali kota Palu ya, iya betul. Nah pas waktu dia jadi wakil wali kota itu banyak yang menganggap nggak etis pakaiannya, nggak etis rambutnya, kenapa masih seperti entertainer gitu. Nggak ngikutin protokol nih pakaiannya dan segala macam. Jadi masyarakat mikir sebenarnya mau jadi pemerintah atau mau jadi artis, atau mau jadi entertainer. Bahkan pernah juga waktu band Ungu konser di Malaysia itu Papa Pasha Ungu masih jadi vokalis ya, padahal beliau masih menjabat di Palu gitu. Jadi makanya ada pertanyaan, harus ngerti lah batas etisnya gimana gitu yang muncul di pertanyaan publik. Atau juga ada juga Mbak public figure yang sampai ketangkap kasus korupsi. Iya betul, itu di Jambi, Bapak Zumi Zola. Oh iya. Dan sudah dicabut juga hak politiknya ketika menjabat di Jambi dan itu beliau tersangkut kasus RAPBD ya. Betul. Iya betul. Di situ jadi masyarakat juga yang kayak jadi sebenarnya bisa atau enggak sih gitulah. Jadi ya harus dibanding-bandingkan dulu lah Mbak, walaupun ojo dibandingke lah ya. Tapi ada lagi satu lagi yang perlu aku pastiin Mbak ceritanya, yaitu ada juga public figure yang mundur di pertengahan jabatan atau periodenya dia. Betul, begitu ya? ada yang mundur. Yang pertama Diki Chandra. Diki Chandra ini dulu viral banget kasusnya tentang mundurnya dari wakil Bupati Garut karena dianggapnya nggak etis mundurnya. Oke. Padahal dia bilang permasalahannya adalah permasalahan yang nggak cocok sama bupatinya, masalah terbatasnya peran wakil bupati dan juga belanja wakil kepala daerah nih dikit gitu dianggapnya. Jadi itu orang yang kayak kok mundur sih, perasaan lu udah maju gitu. Dan dia majunya kebetulan dari independen Mbak, bukan partai politik. Sama satu lagi yang baru banget kemarin ya, yang Indramayu ya. Pasti Mbak langsung ngeh kan maksudku. Karena salah satu survei kita di sana. Oh iya benar nanti baca kajian KPPD. Jadi iya Bapak Luki Hakim mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati Indramayu karena dianggapnya juga sama, nggak ada perannya, minim gitu ya. Minim perannya dan kayaknya berarti ada ketidakcocokan kan. Akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan, jadi sebenarnya ini artis maju buat apa sih? Gitu Mbak, makanya yang kayak ada lah. Dari semua kasus yang tadi disebutkan ya Mbak Nadia, mulai dari success story, bahkan yang gagal juga ada dan bahkan ada yang mundur. Kira-kira ya pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menjadi motif utama dari public figure ini untuk berkontestasi gitu ya di pilkada maupun di pilek? Itu juga pertanyaan saya sih Mbak sebenarnya. Kenapa sih sebenarnya harus public figure yang dimajukan? Apakah memang kader partai ini nggak ada yang kompeten mumpuni gitu kan? Nah tapi kita bisa mengkerucutkan menjadi dua setidak-tidaknya Mbak. Kalau misalnya segi parpolnya, kadang parpol tuh dianggap ingin mendongkrak suara. Oh, elektabilitas parpol ya gitu. Bagaimana menaikkan gitu. Betul sekali, ingin mendongkrak suara tentang bagaimana mereka memenangkan pilkada ini gitu dengan dengan artis-artis atau public figure yang digunakan sebagai calon gitu, yang dimajukan sebagai calon supaya partainya nggak redup gitu ya, bisa bener, dan juga nggak perlu melihat track record, nggak perlu melihat kemampuan, tapi yang penting famous dulu lah gitu, eksis dulu gitu. Nah yang kedua, kalau dari segi artis atau public figure-nya nih ya Mbak, ini juga kita juga bisa melihat banyak yang menganggap karena ini tuh dia udah melewati masa kejayaannya, udah mulai redup eksistensinya di dunia entertainment gitu. Jadi kayak ada satu Mbak waktu itu Bupati Trenggalek Pak Emil Dardak. Iya, jadi waktu itu dia udah rilis lagu, udah sempat terjun lah ke dunia entertainment, tapi jadi karena tidak terlalu ngebum lah
kurang laku gitu. Betul, di dunia entertainment. Oke. Terjunlah dia ke dunia politik. Oke. Nah, pas terjun ke dunia politik, orang-orang langsung mikir, ini sebenarnya gara-gara kagak laku apa gimana sih? Gitu. Tapi kebetulan Bapak Emil Dardak berhasil menunjukkan prestasinya ya. Teman-teman sekalian kalau dengar juga dari Bupati Trenggalek, sekarang beliau menjadi wakil gubernur Jawa Timur ya. Betul sekali. Jadi dua asumsi itulah yang bisa kita bahas, Mbak. Nah, dari berbagai motif tadi ya gitu, apakah memang sah-sah saja gitu artis atau public figure ini menjadi atau mencalonkan diri nih sebagai kepala daerah, Mbak Nadia? Kalau kita ngomongin sah-sah aja, berarti kan kita harus melihat syaratnya. Iya, Mbak. gitu. Bagaimana undang-undang mengatur ini kira-kira, Mbak? Benar banget. Kalau misalnya kita ngelihat dari undang-undang pilkada nih, Mbak Sarah dan sobat otonomi sekalian, di undang-undang pilkada ini sebenarnya syaratnya ada banyak banget, by the way, poin-poinnya nanti kita tampilkan aja di layar gitu ya. Tapi yang bisa disebutkan adalah yang penting adalah berpendidikan paling rendah SMA. Lalu berusia, kalau untuk calon gubernur dan wakil gubernur itu minimal 30 tahun. Kalau misalnya untuk bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tuh 25 tahun. Itu dari umur ya, terus kemampuan secara jasmani, rohani, dan segala macam lah. Itu ada semua dalam undang-undang. Bisa menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Ini penting nih, Mbak. Penting banget. Penting. Gitu ya. Ini uangnya dari mana? Iya, apakah dari hasil syuting Siapa aja? tahu nanti setelah di akhir periode melonjak tuh. Betul. Itu juga perlu dipertanyakan. Iya, Dan belum pernah menjabat menjadi gubernur, wakil gubernur, pokoknya jabatan sebelumnya dalam 2 kali masa jabatan. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur di provinsi tersebut. Dan berlaku juga untuk yang kabupaten dan kota. Syarat-syaratnya kayak gitu dah. Dan satu lagi yang tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Sebenarnya menurut saya ya Mbak, kalau misalnya sudah memenuhi semua yang ada di dalam undang-undang pilkada ini, sah-sah aja, mau itu artis, public figure. Mbak Sarah mau maju gubernur juga, umurnya udah nyampe belum? Gubernur belum. Gubernurnya belum. Bupati dulu deh. Mandailing, Natal juga Mbak bisa maju gitu. Artinya dari sisi persyaratan berdasarkan undang-undangnya nggak ada masalah sebenarnya ya. Oke. Nah, kan artis ini menjadi kepala daerah gitu ya. Apakah ketika artis menjadi kepala daerah perlu backingan pendidikan politik nih kira-kira Mbak Nadia, menurut Mbak Nadia? Harusnya fenomena dari public figure sebagai kepala daerah ini berhasil ya, ada success story-nya lah ya. Berdasarkan fenomena ini harusnya kita jadi sadar kalau berarti nggak harus ada backingan pendidikan politik ya. Nggak perlu ada sarjana ilmu politik atau magister ilmu pemerintahan dan segala macamnya lah. Yang penting bisa menggayat massa, bisa menyesuaikan semua syaratnya, dan juga memang mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menjalankan jabatannya itu sendiri. Makanya tadi bilang kalau misalnya Mbak Sarah udah memenuhi syarat dan punya niat baik untuk melayani masyarakat, itu gas banget Mbak. Kalau misalnya mau jadi kepala daerah gitu. Bahkan kalau misalnya baru banget nih di kemarin rame-rame PM Singapura, Perdana Menteri Singapura nih Mbak, yang baru naik, Lawrence Wong. Dia tuh kalau kita ngeliat track record pendidikannya lulusan Ivy League semuanya. Terus dia dari bawah banget Mbak, benar yang kayak masuk lembaga pemerintahan dari bawah, naik jabatan tertinggi, baru akhirnya jadi Perdana Menteri. Itu sebenarnya salah satu sistem merit yang bisa kita contoh gitu. Contoh juga ya. Tapi ya baik lagi dengan kita bisa memberikan secara nyata, secara inklusif ke semua orang kesempatan yang sama, jadinya untuk mengembangkan daerah ya, intinya itu sih ya Mbak, untuk mengembangkan daerah, jadi sebenarnya harusnya sah-sah aja. Sah-sah aja gitu ya. Jadi Sobat Otonomi memang pada akhirnya siapapun kita, entah itu artis, orang biasa gitu ya, kita sah-sah aja gitu ya, terjun dalam dunia politik gitu, sepanjang memenuhi persyaratan yang tadi disebutkan oleh Mbak Nadia gitu. Nah, sebagai penutup akhir nih Mbak Nadia, kira-kira ada yang disampaikan nggak ke Sobat Otonomi? Kalau mau maju jadi kepala daerah, maju aja. Oke. Tapi modalnya memang banyak. Salah satunya ada modal
skill leadership dan kepercayaan. Iya, itu juga mungkin selain tadi memenuhi persyaratan, kita juga memang harus punya leadership ini gitu. Iya, Karena bagaimana kalau kita memang nggak punya ini, bagaimana kita bisa mengakomodir massa dan lain-lain gitu. Khawatirnya nanti terjadi huru-hara ketika periode pemerintahan ini berjalan. Dan satu lagi Mbak, kalau misalnya memang di daerah teman-teman sekalian ada artis yang maju nih, boleh dipelajari dulu track recordnya. Iya, betul. Kita udah mau mendekati pilkada serentak nih teman-teman, kan pilkada serentak udah banyak, udah mulai nama-nama udah mulai bertebaran mulailah gitu. Belajar track recordnya, visi misinya, kenapa dia maju, partai pengusungnya dan segala macamnya, supaya kita nggak hanya jadi pemilih yang asal coblos aja lah, tapi kita jadi pemilih yang cerdas. Betul sekali gitu, Mbak Nadia gitu. Jangan sampai pemilu ini juga kita meningkat gitu ya, money politik gitu, seperti misalnya kemarin di Pilpres ya, tahun kemarin gitu. Nah, mungkin demikian Sobat Otonomi Daerah. Mbak Nadia ada yang mau disampaikan lagi atau kita closing aja nih? Sudah, kita closing aja, udah kebanyakan. Oke. Kita tunggu aja di pilkada berarti ya. Oke. Demikian Sobat Otonomi bincang kita bersama Mbak Nadia di sore hari ini. Jangan lupa tulis komentarnya ya di kolom komentar, dan jangan lupa juga nantikan bincang AK selanjutnya. Dadah. Dadah.